Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Edo Pradipta yang akan membawakan satu buah renungan pada hari Senin 12 September 2022 yang berjudul Akal Budi dan Hati Nurani Harus Sinergis. Nah, renungan kita hari ini terambil di dalam ayat 1 Timotius 1 18-20. Saya akan bacakan ayat yang ke-19 saja Bapak Ibu. Demikian, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah Bapak Ibu, ada seorang pemuda mencuri motor milik pedagang sayur dan kemudian menggadaikannya. Nah kemudian proses hukum ini berjalan. Motor yang dicuri kemudian digadaikan itu ternyata demi biaya persalinan istrinya. Nah, mengetahui alasan si pencuri tersebut, pedagang sayur itu pun hati nuraninya terketuk Bapak Ibu. Nah, kemudian ia mencabut tuntutan hukum dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang yang masih muda, Timotius ini diingatkan oleh potensi yang besar miliknya yang harus dikelola dengan bijaksana. Tentu ada begitu banyak hal yang bisa dipelajari dan dikuasai supaya setiap karya Timotius ini berkualitas dan berdampak. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita cermati di sini adalah ada satu hal yang perlu dijaga dengan baik, yaitu hati nurani yang murni. Nah, kekuatan penalaran ini harus selalu diimbangi dengan suasana hati dan batin yang dikuasai kasih Allah itu sendiri. Sebab tanpa kepercayaan iman dapat hancur. Nah, akal budi dan hati nurani yang kita miliki berbeda fungsinya, tetapi tidak pernah dipertandingkan. Keduanya saling melengkapi dan menyeimbangkan. Nah, seperti saat bernyanyi Bapak Ibu, kemarin Pak Sigit sudah mengingatkan kita tidak semata-mata memperhatikan ketepatan nada, irama, dan syair saja. Hati kita juga tergugah sesuai dengan ungkapan syair yang kita nyanyikan. Karena kan ketika Pak Sigit kemarin bilang, ketika satu kalimat dalam nyanyian dihilangkan akan membuat nyanyian itu tidak bagus. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan pemahaman Alkitab yang kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak semata-mata tercerahkan oleh pengertian pengajaran yang kita dapatkan, tetapi juga tersentuh untuk mengalami perubahan hidup karena firman itu sendiri. Nah kiranya akal budi dan hati nurani kita selalu utuh, bersinergi dengan akal pikiran dan hati nurani kita, sehingga pertumbuhan iman yang sehat dan kasih itu berdampak kepada sesama kita. Nah mari Bapak Ibu kita berdoa. Ajari kami Tuhan agar hati nurani kami bisa bersinergi dengan baik, sehingga orang yang melihat kami, orang yang berada di sekitar kami bisa mengerti bahwa kami juga bisa berdampak, kami juga bisa memberikan kasih kepada orang lain. Kami berdoa hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.